Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Nimatul Karimah dengan NIM 17076230023. Sini saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bagaimana implementasi dari salah satu teknologi yakni Internet of Things pada salah satu perusahaan. Di sini saya membahas perusahaan PT Bumi Berkah Boga atau Kopi Kenangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait deskripsi umum perusahaan, di mana Kopi Kenangan merupakan salah satu perusahaan startup yang menawarkan kopi dengan kualitas yang tinggi namun dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, Kopi Kenangan sendiri didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, serta Cynthia Khairunisa di Indonesia. Alasan mereka membangun atau mendirikan Kopi Kenangan itu sendiri karena eh, karena Indonesia tuh bisa dibilang pengekspor biji kopi terbesar di dunia. Namun masyarakat konsumsi kopi dalam negeri itu tuh masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain khususnya di wilayah Asia Tenggara. Nah, perusahaan Kopi Kenangan ini tuh bisa dibilang mengalami perkembangan yang pesat karena mereka menerapkan model bisnis kopi siap saji dengan memanfaatkan fitur-fitur teknologi untuk memudahkan proses penjualan. Nah, berdasarkan data yang ada, hingga tahun ini, yakni tahun 2024, mereka, Kopi Kenangan telah mendirikan atau membuka 900 gerai di Indonesia. Pertumbuhan ini juga didorong oleh kombinasi inovasi teknologi serta strategi ekspansif yang agresif. Selanjutnya terkait profil perusahaan, di mana visi dari Kopi Kenangan adalah menjadi rantai kopi terbesar di Indonesia dan dunia dengan memanfaatkan bahan berkualitas tinggi yang terjangkau, dengan harga yang terjangkau, teknologi yang bagus, servis yang cepat dan bersahabat, serta quality control dan kreatif di R&D. Kemudian untuk misinya adalah menjadi rantai kopi terkemuka di Indonesia dan dunia dengan memanfaatkan lingkungan retail baru di mana tidak ada batasan antara perdagangan offline dan online. Oke, selanjutnya terkait kondisi perusahaan dengan analisis SWOT. Analisis pertama di sini saya menggunakan strength atau kekuatan, di mana yang pertama, Kopi Kenangan memiliki banyak varian rasa dan menu yang beragam serta unik sehingga mampu mengikuti tren yang ada di masyarakat. Nah, kekuatan yang kedua adalah harga yang ditawarkan di Kopi Kenangan relatif terjangkau, namun tetap dikemas dengan brand kopi yang modern. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah Kopi Kenangan mudah menjangkau pelanggan di berbagai lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keempat adalah kopi konsep dari bangunan Kopi Kenangan itu tuh didesain dengan modern dan trendy sehingga dapat meningkatkan kenyamanan para pengunjung yang ingin membeli dan mengonsumsi produk yang dijual di Kopi Kenangan. Nah, selanjutnya terkait weakness atau kelemahan. Yang pertama, Kopi Kenangan kesulitan mencari staf yang kompeten, baik dalam memahami menu dan juga takaran secara konsisten. Hal ini terkadang membuat kualitas rasa terasa berbeda dari satu cabang ke cabang yang lain. Nah, kelemahan yang kedua adalah modal yang besar
untuk penyediaan material, penyewaan toko, perencanaan promosi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kurangnya kemampuan untuk menyediakan biji kopi yang berkualitas eh, yang sama di semua outlet yang ada di Indonesia. Jadi kadang-kadang tuh kualitas biji kopinya tuh nggak konsisten. Outlet satu bagus, outlet dua belum tentu bagus seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fluktuasi harga biji kopi dan bahan baku lainnya. Yang mana ini semua tuh dapat mempengaruhi biaya operasional dan margin keuntungan, terutama ketika mereka sedang mengalami tantangan ekonomi global seperti itu. Selanjutnya adalah terkait opportunities atau peluang kopi kenangan. Yang pertama, banyak masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, itu tuh suka dan sering dalam mengonsumsi kopi sehari-hari. Yang kedua, yakni kecenderungan anak muda yang suka nongkrong di kedai kopi dengan nuansa yang artistik dan juga indah. Kemudian peluang yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial yang dapat dengan mudah memperkenalkan outlet atau gerai terbaru yang dipromosikan di media sosial kopi kenangan. Selanjutnya adalah mengembangkan varian baru seperti misalnya ada kopi es krim, kopi dengan topping yang unik, atau minuman berbasis preferensi tertentu di kalangan anak muda. Selanjutnya yang keempat, terkait threats atau ancaman. Di mana yang pertama, menjamurnya kedai kopi modern di Indonesia membuat pasar dunia kopi itu sangat kompetitif karena banyak munculnya merek yang baru baik lokal maupun internasional. Kayak misalnya nih merek Starbucks atau Dunkin Donuts dan berbagai kedai kopi lokal lainnya yang kadang menawarkan produk yang serupa namun harganya berbeda seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketergantungan pada bahan baku kopi dan bahan pendukung lainnya yang besar. Sehingga ketika terhambat dan mengalami gangguan, ini tuh dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Nah, selain itu juga ancaman peniruan dari para pesaing baik skala kecil maupun menengah. Maka ketika kopi kenangan itu tidak memiliki inovasi, mereka akan tidak mampu gitu untuk berkompetisi di pasar. Selanjutnya ancaman yang terakhir adalah terkait perubahan ekonomi global seperti adanya inflasi sehingga menurunkan daya beli atau daya minat pembeli dalam melakukan konsumsi seperti itu. Nah, selanjutnya terkait identifikasi masalah bisnis pada kopi kenangan. Di sini identifikasinya ada dua, yakni terkait ketidakstabilan pengelolaan stok bahan baku serta perubahan tren konsumen yang cenderung cepat, di mana mengelola ketidakstabilan dalam pengelolaan stok bahan baku dan menghadapi perubahan tren konsumen yang begitu cepat merupakan tantangan yang besar bagi setiap lini bisnis seperti itu. Seperti salah satunya adalah kopi kenangan, di mana adanya masalah tersebut kayak misalnya nih kekurangan pasokan bahan baku, biji kopi yang kurang kah, susunya kah, atau bahan lainnya, itu tuh terkadang ngebuat kualitas dari rasa kopi tuh mengalami ketidakkonsistenan sehingga akan mempengaruhi kepuasan belanja pelanggan yang mana hal tersebut akan menjadi ancaman nantinya. Selain itu, terkadang juga sering timbul fluktuasi harga yang menyebabkan biaya operasional menjadi meningkat. Nah, perubahan tren konsumen yang semakin cepat tadi itu tuh juga bisa memperumit masalah terhadap pengelolaan stok di kopi kenangan. Konsumen saat ini tuh kayak misalnya konsumen saat ini tuh ingin produknya unik,
belum pernah dicoba atau dilihat, serta produknya tuh sekiranya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang mana hal tersebut tuh memaksa perusahaan untuk lebih sering berinovasi dalam menciptakan produk dan menyesuaikan lini produk. Sehingga dengan menerapkan strategi yang tepat dan memanfaatkan teknologi yang ada, perusahaan kopi kenangan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, serta yang pasti mampu berkompetisi di pasar. Oke, selanjutnya terkait solusi teknologi dari Internet of Things, di mana berdasarkan permasalahan tadi ya, diperlukan adanya pemanfaatan teknologi IoT, di mana teknologi tersebut tuh bisa membantu perusahaan untuk memantau nih kondisi rantai pasokannya secara real time. Dengan perangkat IoT tadi yang saling terhubung, perusahaan dapat meningkatkan persediaan, memprediksi kebutuhan bahan baku, serta mengoptimalkan proses pengadaan produk. Penerapan IoT juga memanfaatkan sensor untuk memantau suhu dan kelembapan tempat penyimpanan bahan baku, sehingga kualitas dari bahan baku akan tetap terjaga. Sebagai contoh, ketika ketika stok bahan baku nih mulai berkurang nih atau mulai menipis, maka sistem IoT ini tuh dapat secara langsung memicu pemesanan ulang ke pemasok atau memindahkan bahan baku dari satu cabang ke cabang yang lain ketika diperlukan. Nah, selain itu, dengan menggunakan data historis yang dikumpulkan melalui perangkat IoT dan sistem POS atau Point of Sale, Kopi Kenangan dapat menganalisis nih tren permintaan pasar seperti apa di setiap outlet. Nah, menggunakan data dari perangkat IoT yang terhubung melalui aplikasi, Kopi Kenangan juga dapat mengidentifikasi terkait perubahan tren musiman. Misal, dengan menganalisis pola penjualan kopi pada hari-hari tertentu atau musim tertentu, sistem dapat memprediksi nih kebutuhan bahan baku mana yang dibutuhkan di masa yang akan datang, dan mereka bisa melakukan pemesanan bahan baku lebih awal. Tren-tren tersebut bisa diidentifikasikan berdasarkan lokasi gerai atau outlet di Kopi Kenangan itu sendiri, sehingga perusahaan bisa menyesuaikan penawaran mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan di daerah tersebut. Nah, selanjutnya terkait rencana implementasi. Nah, yang pertama di sini ada penentuan tujuan dan kebutuhan bisnis. Di sini durasinya kurang lebih 1 sampai 2 minggu ya, di mana pastinya sebelum memulai implementasi, maka penting untuk mengidentifikasi nih tujuan utama dari apa yang ingin dicapai dari penerapan IoT tadi, kebutuhan spesifiknya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, tujuan ini tuh akan menjadi dasar bagi pengembangan strategi-strategi selanjutnya yang ingin dilakukan seperti itu. Nah, selanjutnya yakni riset dan pemilihan teknologi IoT. Riset ini kurang lebih memerlukan waktu 2 sampai 4 minggu ya, kira-kira, di mana pada tahap ini mereka akan mempelajari berbagai jenis perangkat dan solusi IoT yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional Kopi Kenangan itu. Nah, pemilihan teknologi ini meliputi hardware seperti sensor atau perangkat pemantau, atau software, platform manajemen IoT, dan juga jaringan apa yang ingin digunakan. Selanjutnya, rencana yang ketiga adalah desain dan perencanaan infrastruktur IoT.
Estimasi rencana ini adalah 2 sampai 3 minggu, di mana merencanakan desain arsitektur dan infrastruktur yang akan mendukung implementasi IoT tadi, itu tuh berguna untuk komunikasi antar perangkat. Nah, rencana yang keempat adalah implementasi dan instalasi perangkat IoT, di mana estimasi penggunaan waktunya adalah 3 sampai 4 menit. Melakukan instalasi perangkat IoT di seluruh cabang kedai kopi, termasuk bagian sensor, perangkat keras pendukung, dan pengaturan sistem operasional. Selanjutnya, rencana kelima adalah pengembangan sistem dan integrasi data. Estimasi waktu yang dibutuhkan adalah 4 sampai 6 minggu, di mana dalam mengembangkan sistem untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menganalisis suatu data, ini termasuk pengembangan aplikasi atau dashboard yang digunakan oleh manajer kopi kenangan untuk memonitor nih dan mengelola data secara real time. Kemudian rencana yang keenam adalah pelatihan staf dan pengujian sistem, di mana estimasinya adalah kurang lebih 1-2 menit, di mana dalam melakukan pelatihan kepada staf kedai kopi kenangan terkait bagaimana cara menggunakan sistem baru dan perangkat IoT ini. Hal ini tuh sangat penting karena untuk memastikan bahwa seluruh staf dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan maksimal. Kemudian rencana yang ketujuh adalah implementasi full scale dan pemantauan, yang mana estimasinya kurang lebih 1-2 bulan. Implementasi penuh IoT ini di semua cabang kedai kopi kenangan dan pemantauan sistem secara berkelanjutan. Kemudian rencana implementasi yang terakhir adalah evaluasi dan peningkatan sistem. Kurang lebih estimasi yang dibutuhkan adalah 3-6 bulan setelah implementasi berjalan. Nah, setelah beberapa bulan implementasi tadi, kita harus melakukan evaluasi nih terhadap sistem IoT tadi dan bagaimana dampaknya terhadap kegiatan operasional kopi kenangan itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait analisis finansial sederhana. Estimasi biaya yang pertama terkait estimasi biaya implementasi. Pada kedai kopi kenangan tergantung pada berbagai faktor, teman-teman, termasuk jumlah cabangnya, skala penerapan teknologinya, jenis perangkat yang dibutuhkan, serta sistem yang akan diintegrasikan itu seperti apa. Nah, secara singkat, di sini saya menerapkan membuat estimasi terkait total biaya implementasi penggunaan IoT untuk satu cabang. Yang pertama, biaya perangkat IoT kurang lebih diestimasikan dengan harga 5-20 juta, biaya infrastruktur jaringan 3-8 juta, biaya platform dan pengolahan data 3-10 juta per bulan, biaya integrasi sistem dan pengembangan 10-30 juta, biaya pelatihan 5-10 juta, serta biaya pemeliharaan tahunan sekitar 12-36 per tahun. Nah, estimasi total biaya awal per cabang adalah 26 juta sampai 78 juta untuk implementasi awal, termasuk perangkat, instalasi, dan juga pengembangan sistem. Sedangkan biaya operasional tahunan per cabang itu sekitar 36 sampai 120 juta per tahun, termasuk biaya platform, pemeliharaan, dan juga dukungan teknis. Nah, jika implementasi ini dilakukan untuk beberapa cabang, maka biaya ini akan berlipat sesuai dengan jumlah
cabang yang terlibat dalam penerapan IoT tadi. Oke, selanjutnya terkait estimasi keuntungan dari implementasi IoT untuk satu cabang. Nah, estimasi keuntungan ini bagi kopi kenangan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang seperti efisiensi operasional, penghematan biaya, peningkatan kualitas layanan, serta pengalaman dan kepuasan belanja pelanggan. Nah, kurang lebih di sini saya mencantumkan terkait estimasi keuntungan total dari implementasi IoT di salah satu cabang. Jika kita menjumlahkan potensi keuntungan dari berbagai aspek, yang pertama di sini adanya pengurangan pemborosan bahan baku sekitar kurang lebih 1,5 juta sampai 3 juta per bulannya. Kemudian yang kedua ada penghematan biaya energi sekitar 500 sampai 1,5 juta per bulannya, peningkatan kualitas layanan dan pendapatan pelanggan itu sekitar 5 sampai 10 juta per bulan. Kemudian yang keempat adalah pengurangan biaya pemeliharaan dan kerusakan mesin sekitar 1 sampai 3 juta per tahun. Yang kelima adalah penghematan tenaga kerja kurang lebih 2 sampai 4 juta per bulan, dan yang terakhir adanya peningkatan pendapatan dan personalisasi dan analitik pelanggan itu sekitar 5 sampai 15 juta per bulan. Nah, total estimasi keuntungan bulanan per cabang adalah kurang lebih 14 sampai 33 juta. Sedangkan untuk estimasi keuntungan tahunan per cabang adalah 168 hingga 396 juta per tahun. Oke, selanjutnya terkait bagaimana sih dampak dari implementasi teknologi IoT itu sendiri. Yang pertama di sini ada peningkatan efisiensi operasional, di mana dengan penggunaan perangkat IoT, manajer dan staf kedai kopi dapat memonitor dan mengelola operasional secara lebih efisien. Misal, sensor yang memantau tingkat stok bahan baku atau sensor suhu pada mesin kopi kenangan itu akan memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan dengan lancar tanpa adanya pemborosan atau kerusakan. Kemudian yang kedua adalah perawatan mesin dan peralatan yang lebih baik, di mana IoT memungkinkan penerapan pemeliharaan prediktif dengan memantau kondisi mesin dan peralatan secara terus-menerus. Nah, sensor ini dapat mendeteksi kerusakan pada kerusakan secara dini pada mesin yang sedang dipakai seperti itu. Nah, yang ketiga adalah adanya peningkatan kepuasan pelanggan, di mana pelanggan dapat merasakan pengalaman dan juga kepuasan yang lebih baik. Misal, melalui pengelolaan antrian yang lebih efisien, maka pelanggan akan lebih puas dan akan lebih loyal karena eh, proses transaksi berjalan dengan cepat. Yang keempat adalah peningkatan daya saing di pasar. Maksudnya adalah ketika penerapan atau implementasi IoT ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan keunggulan kompetitif bagi yang menjalankannya, maka hal tersebut akan meningkatkan pelayanan dan juga efisiensi operasional. Hasilnya adalah kedai kopi kenangan itu akan mengalami peningkatan pangsa pasar, menarik lebih banyak pelanggan, serta akan bisa membangun merek yang lebih kuat seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan implementasi teknologi IoT tadi, perusahaan kopi kenangan itu dapat meraih penghematan biaya, peningkatan pendapatan dan juga efisiensi yang signifikan.
keuntungan tahunan yang bisa diperkirakan antara 168 sampai 396 juta tadi per cabang ya, itu akan memberikan potensi peningkatan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan tersebut. Sementara untuk biaya implementasi dan pemeliharaan juga dapat tercapai dalam beberapa bulan setelah penerapan teknologi IoT tadi dijalankan seperti itu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi kali ini dapat menambah wawasan para teman-teman dan penonton yang menonton video ini. Terima kasih.